goyang gitu kan dibaca. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Adik kalian sekarang duduk. Sekarang kita berdoa. Tidak ada. Ya. Sekarang begini, saya tahu nih teman-teman. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan kesalahan kami, seperti dalam kepada kami, dan jangan sampai orang segala macam kesalahan dan jahat. Baik, terima kasih untuk kalian memberi kalian bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian. Pertama untuk adik Lia. Adik Lia ini pekerjaan orang tuanya itu sebagai apa? Ya, sebagai petani. Kalau kan sebagai petani dan tentunya pastikan kerjaannya apa? Sering ke sawah, toh? Terus yang lain? Petani. Baik adik-adik, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oh, maaf, saya tahu Pak Edi. Apa masalah besok kan, Ibu? Ibu mau tanya saya sama-sama sekarang, Pak? Jadi mulai atasnya. Gak akan bisa. Terima kasih, Edi. Tulis kok, Ibu. Sabar, ya. Itu taruh di air dulu ya. sebagai jalur perdagangan internasional. Yang penting, banyak negara yang melewati
Pancasila untuk melakukan perdagangan sehingga meningkatkan potensi ekonomi negara melalui ekspor dan impor barang. Kalian tahu apa itu ekspor? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Pernah dengar tapi tidak tahu. Ya, kalau pernah dengar apa itu ekspor dari negeri? Saya sering dengar orang lagi ekspor itu misalnya dari luar sedangkan impor dari dalam keluar. Silakan. Terima kasih Adik Putri. Kita upload untuk Adik Putri. Silakan. Ekspor ibu kita hasil bumi kita dikirim ke luar negeri, sedangkan kalau impor kita memberikan dari luar negeri. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Adik Putri. Siapa pastinya Adik Putri sudah menjawab. Yang benar tadi ini Adik Enzel bahwa ekspor itu adik-adik barang dari dalam negeri bawa ke luar negeri. Contohnya itu misalnya kita membawa minyak kopi hasil pertanian kah? Kopi terus cengkeh. Sementara impor adik-adik dari barang dari luar negeri bawa ke Indonesia. Contohnya itu seperti misalnya itu tadi adik-adik letak geografis yang strategis. Nah, ada tiga dari sini juga adik-adik ada tiga dampak positifnya adik-adik. Yang pertama itu sumber daya alam yang melimpah. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan lautan luas memberikan akses kepada berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Indonesia kaya akan hasil laut seperti ikan dan produk perikanan lainnya yang menjadikan sumber bagi masyarakat pesisir. Nah, adik-adik, kalau misalnya siapa yang di sini yang berasal dari pantai atau siapa tidak? Tidak ada. Pegunungan semua tidak ada yang di sana. Tidak ada yang tapi ya di kelas lain. Ada. Kalau misalnya ada dari situ, mereka itu adik-adik kebanyakan mata pencaharian mereka itu sebagai nelayan. Kalian kan apa sering makan ikan tuh? Ya Bu. Itu adalah hasil tangkapan mereka adik-adik untuk memenuhi kebutuhan hidup dari mereka. Nah, selain itu juga adik-adik, Indonesia juga memiliki sumber daya mineral dan energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Nah, di sini juga adik-adik seperti minyak bumi. Contohnya adik-adik di rumah mungkin ada orang tua yang jual minyak tanah. Ada. Iya. Terus mungkin ada juga yang jual bensin. Mereka jual juga. Terus solar juga. Solar. Ya, itu juga transportasi mobil toh. Ya, dengan menurut mereka. Iya, itu sekali adik-adik yang bisa nah, itu tadi adik-adik sumber daya kue. Jika kue. Nanti kios, kita solar. Ya, itu tadi adik-adik dampak positif yang pertama. Sementara yang kedua adalah potensi pariwisata. Sebagai negara kepulauan dengan keindahan alam yang beragam, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Wisata bahasa dan budaya menarik. Banyak wisatawan, baik
Terus adik Rosita, Kamu tidak kabar. Terus Pak. ya Hadi, ya terus adik Dewan. Yang sering ditunjukkan bisa mendapatkan ini penghasilan dan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Iya banyak orang yang datang ke sana. Bukan itu maksudnya adik-adik. Lapangan pekerjaan itu misalnya bisa mendapatkan uang misalnya. Terus itu tadi yang kedua adik-adik. Sementara yang ketiga lapangan pekerjaan. Kondisi geografis yang mendukung aktivitas kelautan dan pertanian membuka banyak lapangan pekerjaan. Misalnya sektor pertanian, sektor perikanan dan pertanian menjadi sumber utama pendapat bagi masyarakat di daerah pesisir dan pedesaan. Tadi adik-adik bilang tadi adik-adik di rumah ada orang tua kan itu yang tentunya kalau misalnya punya bapak atau mama itu kan pasti kalau misalnya punya di balik rumah nih kan pasti kan sering kesabut toh ya selain kesabut apalagi penghasilan yang lain adik-adik di balik itu adalah salah satu lapangan pekerjaan bagi para petani. Sementara di bagian perikanan adik-adik yang ibu sudah bilang tadi di awal, kalau di bagian perikanan yang tentunya kan sebagai nelayan tuh, mereka bisa hidup adik-adik karena bisa menjual ikan dan dari situ mereka juga bisa mendapatkan uang. Ada juga di pinggir pantai jual apa ya? Jual jalan ibu. Iya, dengan jual betul sekali. Ya, itu salah satunya ya. Ibu kata ibu ada juga yang jual ibu sama. Itu dapat masuk Itu kan masuk ikan. Ibu beda. Iya, tapi itu bisa menghasilkan uang. Itu yang tadi yang di bagian perikanan. Ya ibu. Dan selain itu juga adik-adik ada juga lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah adik-adik. Apa itu ibu? Apa itu dia ibu? Lapangan stadion ibu? Bukan gitu adik-adik. Gini maksudnya. Kalau misalnya nanti adik-adik ini cita-citanya misalnya menjadi seorang dokter, pengusaha, guru, iya kan guru. Kalau jadi iya. Ya tentunya pemerintah sudah menyiapkan. Kalau misalnya kita menjadi seorang guru itu adalah salah satu lapangan pekerjaan. Dan yang kedua misalnya di bagian perusahaan itu adik-adik. Kan tahu yang PT-PT itu. Apa yang PT itu? Iya itu salah satu program itu adalah salah satu bagian dari lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah adik-adik. Ya. Selain itu adik-adik, selain yang disiapkan pemerintah, ada juga insentif atau lapangan pekerjaan yang dibuat oleh diri sendiri. Contohnya adik-adik, misalnya itu mungkin di rumah ada yang ini kak, orang tuanya itu jual barang kios kak. Iya ibu. Ada di mana tapi kalau kios ibu berusaha tadi. Iya betul sekali adik-adik. Itu adalah salah satu contohnya juga adik-adik. Kalau misalnya lapangan pekerjaan dari diri yang diciptakan dari diri kita sendiri adik-adik. Nah itu tadi adik-adik dampak positif. 3 dampak positif. Selain dampak positif ini adik-adik, yang tentunya pasti juga ada dampak negatifnya adik-adik. Nah dampak negatifnya itu adalah tantangan geografis. Meskipun memiliki banyak keuntungan, tetapi Indonesia juga membawa tantangan seperti rawan bencana alam, seperti gempa bumi. Ada yang pernah ini kak merasakan gempa bumi? Pernah ibu. Barangkali yang pernah merasakan gempa bumi. Apa
pada tahun di Aceh pada tahun 2004. Kalian semua belum lahir adik-adik. Ini Aceh itu ibu. Lagi di Aceh. Iya, saya masih di hutan. Bisa dari kecil. Terus yang ketiga itu letusan gunung Rapira. Itu tuh salah gunung yang apa itu? Iya, betul sekali ya. Iya, masih di apa? Banyak sekali korban bencana bencana letusan gunung di sana. Iya, ada yang meninggal, ada yang rumahnya rusak semuanya. Apalagi itu keren deh, aku tadi kalau masih tua. Itu tadi adik-adik hal ini memberikan perhatian untuk melindungi masyarakat dari perekonomian. Adik-adik kan ibu sudah menjelaskan tadi strategi geografis, terus dampak positif, dampak negatif. Sebenarnya dulu kalian yang kalian mengerti terkait dengan materi yang ibu sudah jelaskan tadi itu saja. Sudah yang bisa mengatakan dulu. Ya silakan ada yang Sama tadi. Sumber daya alam yang terhancur dan masyarakat di pegunungan dan masyarakat di pesisir pantai, terus yang di pegunungan itu hasil pertanian dari tadi ada kopi, ada kemiri, ada cengkeh, terus sedangkan dia pada di pesisir pantai tadi nelayan yang menangkap ikan sama apa itu yang jual garam itu. Terus dampak yang kedua tadi Bu, saya dengar sedikit tadi tentang potensi pariwisata yang apa tadi Bu, yang di mana di Indonesia ini memiliki khusus di Manggarai memiliki banyak tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh bule-bule yang dari luar negeri. Terus yang ketiga tadi Bu, iya satu yang ada lagi yang ketiga tadi yang ada tentang lapangan pekerjaan di mana tadi kan ada yang berkandeng tentang lapangan pekerjaan bisa sendiri yang kesempatan atau mereka yang kesempatan. Tadi saya mengertikan bilang di situ misalnya kalau jadi guru kan sudah disediakan lapangan pekerjaan kita tinggal mencarinya saja. Tapi kalau tidak ada tidak hanya misalnya kalau kita profesi sebagai guru nanti kita harus fokus di situ. Itu sudah bilang tadi bukan masalah. Tepuk salut untuk Iris. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, mungkin ada lagi? Ada ini aku ibu. Ya, silakan. Ada ibu. Jadi, kita
contohnya. Pertama, sumber daya alam, contohnya tambang batu bara. Yang kedua, potensi pariwisata, contohnya itu ada motor, becak. Dan yang ketiga adalah pekerjaan, contohnya tadi radio, dan sebagainya. Nomor satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang giliran dari nomor dua ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, sebutkan 2 benua dan 2 samudra yang mengapit negara Indonesia. Yang pertama benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nomor 2, sebutkan 2 contoh yang letak. Sebutkan 3 contoh pengaruh letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi negara Indonesia sekitar contoh. Yang pertama ada sumber daya alam yang melimpah, terus contohnya ada ikan, ada kopi, ada kemudian ada cengkeh, terus sumber daya. Contoh yang kedua adalah potensi pariwisata. Ya. Contohnya tadi, misalnya di Pulau Komodo itu ada budaya yang besar. Terus yang ketiga ada lapangan pekerjaan, misalnya kalau misalnya pekerjaan itu ada di beberapa usaha. Terus misalnya kalau teman saya mempersiapkan lapangan pekerjaan di kami, Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik, karena kalian sudah mempresentasikan, ibu mau menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Kita bahas pertama tadi adik-adik tentang letak geografis yang sangat tinggi. Letak geografis ini tadi adik-adik ada di dalamnya ada 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang diapiti oleh 2 samudra, samudra Pasifik dan samudra Hindia. Selain itu juga adik-adik ada juga dampak positif. Yang pertama adik-adik sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah ini adik-adik contohnya tadi misalnya para nelayan yang mencari ikan di laut untuk mendapatkan uang untuk mereka bisa bertahan hidup. Sementara yang kedua adik-adik potensi pariwisata, di mana banyak orang yang kan di daerah kalian adik-adik kan sudah sebutkan misalnya tadi di Doso Jogiraja kan negeri di atas awan juga tempat pariwisata yang unik juga yang banyak dikunjungi. Terus tadi itu juga ada di Cancar, terus di Utara tadi ada yang dua lagi. Terus di bagian kita punya Thailand dari Komodo. Itu tadi adik-adik tempat pariwisata di mana tempat pariwisata ini adik-adik ini juga bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk mereka juga bisa mendapatkan penghasilan. Terus yang ketiga tadi adik-adik lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini tadi adik-adik ada yang disiapkan oleh pemerintah tadi adik-adik. Misalnya contohnya mereka misalnya kalau kalian nanti misalnya jadi seorang guru yang tentunya kan Indo sudah disiapkan oleh pemerintah, kalian tinggal melamar saja untuk menjadi seorang guru. Iya. Selain itu juga ada di bagian perusahaan yang di bagian PT itu dari contohnya. Sementara untuk dari diri kalian sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu misalnya
sering kalian rasakan. Jadi sekian saja materi kita pada hari ini. Ibu minta kalian berdiri semua dulu. Oke, siapa yang bisa pimpin kita? Yang dia dulu. Bebas, iya bebas. Berdiri semua dulu. 2, 4, 1. Terima kasih. Ayo reaksi. Iya. Apa kali kasih ke Baik, Dok. Baik, bisa. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih yes. Bu, sekarang doa. Ya saya pasti. Tangan kaki mas. Kanan ke atas sudah berbintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, katukan tangan siap berdoa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Yes, pulang. Yes. Aku